Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Kitabul Ilm. Kitab Mas'alah Ilmu. Kita telah selesai membahas tentang Kitabul Iman, kitab tentang masalah keimanan dalam Sahih Bukhari. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang masalah ilmu. Al-ilm, khanafitin azakumullah, maknanya secara istilah ialah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ilmu itu ialah menangkap, memahami sesuatu sesuai dengan porsinya, dengan pemahaman yang tepat. Ini yang namanya ilmu. Mengetahui sesuatu dengan tepat, itu namanya ilmu. Adapun ilmu yang dimaukan di sini, khanafitin a'azzakumullah, oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula oleh para ulama lainnya, ialah al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i yaitu ilmu tentang bimbingan-bimbingan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang namanya ilmu syar'i. Ilmu tentang bimbingan-bimbingan dan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza huwa al-ilmu syar'i. Ilmu inilah ikhwan fillah azakumullah yang banyak dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadisnya. Ilmu ini pula ikhwan fillah azakumullah yang dipuji oleh para ulama kita, dari mulai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai ulama sekarang ini, yaitu al-ilmu syar'i. Hadza huwa. Kemudian khanafitina azakumullah, dikarenakan ilmu syar'i itu ialah ilmu tentang apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tentunya ikhwan fillah azakumullah, ilmu itu memiliki sumber, memiliki rujukan paten baku, di mana kaum muslimin bisa menggali ilmu tadi dari sumber tersebut. Dan maklum di kalangan kaum muslimin bahwasanya wahyu Allah Subhanahu wa taala itu tertera di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang kemudian dikenal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah maklum pula di kalangan kita bahwasanya di dalam memahami Al-Qur'anul Karim dan memahami sunnahnya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu harus difahami dengan pemahaman dan pengamalan generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, yang kemudian dikenal di kalangan para ulama kita dengan istilah al-qurunus tsalatsa al-mufaddalah, 3 generasi utama umat ini. Generasi para sahabat, kemudian generasi yang setelahnya tabi'in, kemudian generasi yang setelahnya tabi'ut tabi'in. Dari sinilah khonafidina azakumullah, kita mendapati banyak para ulama kita ketika menyebutkan definisi ilmu syar'i, mereka mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabat. Ilmu itu ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sucinya. Ilmu itu ialah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Dan ilmu itu apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tentang keduanya, tentang Al-Qur'an dan tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwa. Sebab yang namanya ilmu syar'i itu ialah ilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam ya ikhwan. Ilmu inilah yang banyak disebutkan dalam ayat-ayat Quran tentang keutamaannya. Dengan ilmu inilah seseorang itu dinyatakan sebagai alim, ulama. Naam. Adapun ilmu-ilmu yang selain ini khonafidina azakumullah, dari ilmu-ilmu duniawiyah, ilmu dunia, maka ilmu tersebut tidak masuk dalam kategori ilmu syar'i yang diinginkan dalam ayat ataupun hadis. Dan juga perlu dipahami di sini oleh kaum muslimin, kalau disebutkan kalimat ilmu dalam Al-Quran ataupun dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang dimaksud ialah ilmu syar'i dan secara khusus ialah ilmu hadis, ilmu tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ilm khonafidina azakumullah dibagi oleh para ulama menjadi 2 dari sisi kemanfaatannya. Yang pertama disebut dengan ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu ini disebut dengan ilmun mahmud, ilmu yang dipuji, yang terpuji, yang baik, yaitu ilmu tadi, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang penjelasan-penjelasan para sahabat yang membawa pelakunya, yang membawa pemiliknya untuk senantiasa memiliki rasa takut, rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa pelakunya mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta ilmu inilah yang membawa pelakunya untuk membenci apa saja dan siapa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang memiliki rasa takut, rasa khasyah, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Menunjukkan bahwasanya ilmu yang manfaat ialah ilmu yang membawa pelakunya untuk memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang manfaat. Ilmunya manfaat dan bermanfaat pula bagi pemiliknya. Pembagian yang kedua ialah ilmun ghairu nafi'. Ilmu yang tidak ada manfaatnya, yang kemudian dijuluki oleh para ulama dengan ilmun mazmum. Al-ilmul mazmum, ilmu yang tercela, ilmu yang tidak manfaat ini dikatakan tidak manfaat dikarenakan dua sebab. Tamam? Yang menyebabkan dia itu nggak manfaat itu dua. Pahamin ya? Jadi pembagian yang kedua ialah ilmu yang tidak manfaat. Loh, kenapa nggak manfaat? Ada dua sebab asasi yang membuat ilmu tadi nggak manfaat. Yang pertama, sebab yang pertama ialah dikarenakan ilmunya itu sendiri tidak ada manfaatnya. Tamam? Zatul ilm ghair nafi'ah. Zat ilmu itu sendiri, ilmunya itu sendiri tidak manfaat. Bahkan ilmu yang membahayakan pemiliknya. Yang dicontohkan oleh para ulama, ilmu yang enggak manfaat dikarenakan ilmu tadi sendiri ialah ilmu sihir, ilmu santet, ilmu perdukunan, ilmu ramal-meramal, ilmu pelet, dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang ilmu satu ini. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ketika mengisahkan Harut dan Marut, Allah menyatakan wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dan mereka mempelajari dari Harut dan Marut ini ilmu yang bisa mencerai-beraikan antara laki-laki dengan istrinya, yang membuat sang istri kepingin ditalak sama sang suami, sang suami kepingin menalak sang istri. Dan disebutkan dalam ayat yang sama Allah menegaskan wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari ilmu yang membahayakan mereka, yadhurruhum, membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Ilmu apa itu? Ilmu sihir. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ilmu tadi tidak manfaat
Dikarenakan memang ilmunya itu sendiri nggak manfaat, ilmu yang membahayakan. Ada ilmu sihir. Juga contoh lain yang dicontohkan oleh para ulama ialah ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantiq, yang membuat orang senting, yang membuat orang stres, yang membuat orang gila ketika belajar ilmu tadi. Tamam, ilmu ini sangat dilarang oleh para ulama, dikarenakan memang ilmu itu membahayakan dan tidak bermanfaat. Demikian pula contoh-contoh ilmu lainnya yang memang pada dasarnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini ilmu yang tidak manfaat dengan sebab yang pertama, yaitu dikarenakan ilmunya itu sendiri nggak manfaat. Sebab yang kedua ialah tidak bermanfaat disebabkan karena pelakunya, disebabkan karena pemiliknya, bukan ilmunya. Ilmunya sahih, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang keterangan-keterangan para sahabat, amal-amal mereka, pemahaman-pemahaman mereka, ilmunya sahih. Namun ilmu tersebut tidak manfaat dikarenakan pelakunya. Ada apa dengan pelakunya ini? Dikarenakan pelakunya tadi tidak mau mengamalkan ilmunya, dan bahkan justru menjadikan ilmu tadi sebagai alat, sebagai tangga untuk menggapai perkara duniawiyah semata. Tamam, ini yang menyebabkan ilmu tersebut menjadi tidak manfaat. Naam ya ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hal ini dalam Al-Quran, tentang orang-orang yang gak punya manfaat, yang gak manfaat ilmunya dikarenakan dia sendiri. Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang bangsa Yahudi dalam surat Al-Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Mathalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Al-Jumu'ah. Permisalan orang-orang yang membawa Taurat kemudian mereka enggak mengamalkannya, tidak mengamalkan isinya, itu diumpamakan seperti keledai, sejenis kuda, namun lebih kecil, dan menjadi perumpamaan di kalangan bangsa Arab. Kalau orang dijuluki dengan keledai, itu artinya dia itu tolol, bodoh, goblok. Allah mengatakan dalam ayat ini perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, ngerti Taurat, namun tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengamalkan isi kandungannya, diumpamakan dalam ayat ini seperti keledai yang memikul kitab. Bagaimana kiranya gambarannya? Kalau ada keledai disuruh mikul kitab, kira-kira keledainya itu bisa baca tidak? Nggak bisa baca. Kira-kira keledainya itu bisa memahami tidak apa yang dipinggul di pundak dia itu? Nggak paham. Betul-betul dalam ayat ini, khanafitina azakumullah, bangsa Yahudi dijuluki dengan julukan yang amat sangat hina.
kayak keledai, menunjukkan bodohnya mereka tentang agamanya. Nah, juga disebutkan dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin." Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, bacakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum musyrikin, bacakan kepada mereka berita seseorang yang dulunya telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami, yakni orang ini khanafitina azakumullah memiliki ilmu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu tentang agama ini, memiliki ilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya manfaat atau enggak manfaat? Manfaat. Zat ilmunya manfaat. Ilmu tentang ayat-ayat Allah, tentang wahyunya Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah tabaraka wa taala yang disampaikan kepada Rasulnya. Orang ini ngerti ayat Allah, ngerti wahyu Allah, ngerti Al-Quran, ngerti sunnah. Namun kata Allah, fansalakha minha. Kemudian orang tadi ternyata insalakha minha, dia terlepas dari ilmu tadi dengan lepasan yang tidak mungkin kembali lagi. Kalimat insalakha yansalikhu insilakhan itu mengandung makna lepas dari sesuatu yang nggak mungkin balik lagi. Diambil dari kata bahasa Arab insilah, insilahul hayyah min jildiha, ular yang lepas dari kulitnya. Ular itu kalau sudah masa tertentu lepas kulitnya ya. Kalau lepas dari kulitnya, balik tak kulitnya itu? Nah balik, dia telah mengenakan kulit yang baru. Kata ikhwan, ayo Pak, ganti kulit. Nah orang ini yang tadinya mengerti tentang ayat-ayat Al-Quran, mengerti tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata insalakha minha. Orang ini ganti kulit. Lepas dari ayat, lepas dari Al-Quran, lepas dari sunnah, lepas dari bimbingan agamanya. Fansalakha minha, tidak baik lagi, lepas daripadanya. Maka akhirnya apa? Fa'atba'ahu syaitan. Maka akhirnya dia pun diikuti oleh syaitan. Ya jelas, dikarenakan dia lepas dari agamanya, tidak lagi terbimbing, maka yang mengiringi dia dan yang membimbing dia ialah syaitan. Apa akibatnya? Fakana minal ghawin, maka orang ini pun menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Allah menjelaskan sebab kenapa orang ini tadi menjadi atba'u syaitan, cendilnya syaitan. Allah menerangkan setelah itu, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, namanya apa ini? Iradah apa ini? Iradah kok syar'iyah? Enggak. Walau syi'na kok iradah syar'iyah? Hah? Walau syi'na, al-masyiah itu sinonim dengan iradah kauniyah. Artinya kalau kami takdirkan, kalau kami kehendaki, la rafa'nahu biha, niscaya kami akan angkat martabat dia, martabat orang ini dengan ayat-ayat kami tadi.
Tetapi yang membuat orang tadi itu akhirnya menjadi cindil-cindil syaitan, menjadi anak buahnya syaitan. Allah menerangkan setelah itu, walakinnahu akhlada ilal ardi. Namun orang ini tadi yang mengetahui ilmu tentang ayat-ayat Allah, ternyata dia nyungsep dalam bumi. Artinya kata para ulama, orang ini ternyata terjangkiti penyakit hubbud dunia, terjangkiti penyakit cinta dunia, bahkan keranjingan dunia, menjadikan ilmunya, menjadikan ayat-ayat Allah dipergunakan untuk yang namanya dunia. Tamam? Gitu. Mereka membeli, yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka membeli, memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit, yakni dengan dunia. Di samping orang ini, khanafitina azakumullah, keranjingan dunia, ternyata di balik itu ada lagi penyakit terselubung yang lebih membahayakan. Wattaba'a hawa, dan dia ternyata mengikuti hawa nafsunya. Ini yang namanya kebid'ahan. Ittiba'ul hawa, satu sebab di antara sebab-sebab orang itu terjatuh di dalam kerancuan-kerancuan berpikir yang kemudian diistilahkan dengan kebid'ahan, syubhat. Maka orang yang seperti ini, khanafitina azakumullah, dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan julukan yang paling rendah, yang paling hina. Allah mengatakan tentang orang seperti ini, famathaluhu kamathalil kalb. Maka permisalan orang yang seperti ini itu seperti anjing. Bayangkan ini. Ini ayat Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Allah yang berfirman dengan demikian. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing orang ini. Hewan yang paling kotor, hewan yang najis, hewan yang paling jelek permisalannya. Intahmil alaihi yalhas. Kalau kamu gendong anjing itu, melet dia itu. Ngerti melet? Menjulurkan lidahnya. Au tatruku yalhas, atau kalau kamu biarkan, ya melet juga. Lidahnya tetap terjulur. Yakni kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan makna ayat ini dalam kitabnya Al-Fawaid. Pengertian digendong melet, dibiarkan melet, ditendang melet, tuntun melet, dikasih makan melet, semuanya melet. Katanya beliau, yakni orang ini khanafitina azakumullah, dikarenakan sudah terjangkiti penyakit syahwat dalam bentuk cinta dunia, dan terjangkiti penyakit syubhat dalam bentuk ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, maka orang ini sudah tidak lagi mau menerima nasihatnya siapapun. Kamu kasih nasihat, kamu bombardir dengan nasihat, kamu tahdir dia, kamu boikot dia, kamu biarkan dia, tidak mempan. Enggak mempan. Ibaratnya seperti anjing, semua keadaannya melet. Kamu gendong, ya melet. Kamu biarkan, ya melet. Ditendang, ya melet. Kamu kasih roti, ya melet. Mengejar musuhnya, ya melet. Ngejar maling, ya melet. Ada anjing. Kata ikhwan. Loh, kok bingung? Pernah dengan anjing enggak? Pernah enggak? Loh, pernah. Neng di. Oh iya, neng Bali. Tahu neng Bali iki. Pernah? Ada di sana ya? Iya, Allah Nusa. Kalau saya biasa dulu asu, biasa lihat anjing untuk diaman. Kalau pas ronda malam-malam temennya anjing, ada lagi yang lainnya.
Ayo, melet. Kata ikhwan. Ini khanafitina azakumullah. Seseorang itu tadi ilmunya enggak manfaat. Bukan dikarenakan ilmunya sahih, ayat-ayat Allah, Al-Quran, Al-Hadis. Namun ilmunya itu khanafitina azakumullah dijadikan oleh dia sebagai alat untuk membeli dunia, untuk menggapai dunia, untuk mencari dunia. Dia rela mengorbankan prinsipnya, dia rela menjatuhkan agamanya, akidahnya, prinsipnya, semata-mata untuk mendapatkan yang namanya dunia. Dia rela prinsipnya amburadul, hancur berantakan, yang penting fulus, bil fulus tembus. Dia rela pesantren dia hancur-hancuran, masuk di sana sururiyin, masuk di sana ikhwanul muflisin, masuk di sana jamaah kompor, masuk di sana orang-orang yang enggak jelas prinsipnya, enggak ada masalah, yang penting bil fulus tembus. Yang penting ada fulusnya, ada uangnya. Dia rela untuk menjual prinsipnya hanya dalam rangka untuk menerima bantuan-bantuan yang menggiurkan dalam bentuk real, dalam bentuk dolar, dalam bentuk yang lain-lainnya, enggak ada masalah. Yang penting bil fulus tembus. Dia rela untuk terjangkiti penyakit pergaulan bebas dalam tanda kutip. Dia rela untuk berteman dengan hizbiyin, rela berteman dengan sururiyin, rela berteman dengan yang semisal mereka. Yang penting bil fulus tembus. Yang penting fulusnya, yang penting uangnya. La haula wala quwwata illa billah. Hadza ya ikhwan. Walaupun yang dia sandang itu ialah Al-Quran, walaupun yang dia bawa ialah Al-Hadis, namun kalau ilmu tadi itu tidak dia amalkan, tidak membimbing dia dengan baik, justru menjadikan ayat-ayat Quran atau menjadikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mempelintir fatwa-fatwa sebagian para ulama untuk dunia dia, untuk kepentingan duniawiyahnya atau yang semisalnya, maka orang seperti ini khanafitina azakumullah la yanfa'uhu ilmuh, tidak akan bermanfaat untuk dia ilmunya. Dan orang seperti ini khanafitina azakumullah dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anjing-anjing. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nah, ya ikhwan. Sehingga khanafitina azakumullah, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk membantah du'atul hizbiyin, dai hizbiyah. Naam ya ikhwan. Sehingga dah heran kalau kemudian para ulama ketika membantah para dedengkot hizbiyah yang merusakkan pemikiran-pemikiran umat, menjuluki mereka dengan anjing. Iskatul kalbil awi, membungkam lolongan anjing atau membungkam anjing yang melolong. Disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Nah, tamam, dikarenakan hizbiyahnya, dikarenakan bid'ahnya, dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya yang sangat berbahaya di tengah-tengah umat. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadza ilm la yanfa'. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, yang menjadi kewajiban kita semua ialah keharusan kita untuk mempelajari ilmu yang manfaat, ilmu syar'i, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang penjelasan-penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama terkemuka kaum muslimin yang diakui keilmuannya. Kemudian jangan lupa diamalkan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan jadikan ilmu Anda untuk hanya semata-mata meraih dunia. Jangan jadikan ilmu Anda untuk semata-mata meraih gelar.
LC atau MA atau MAG atau apa lagi? Doktor atau yang semisalnya, yang kemudian dengan jabatan tadi, dengan gelar tadi, Anda mencari dunia, semata-mata dunia dengan ilmu Anda. La, justru ilmu tadi pergunakanlah untuk mengangkat diri Anda dari kebodohan. Pergunakanlah untuk membimbing Anda supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Pergunakan untuk membimbing umat manusia, menunjuki mereka semua jalan yang benar dengan penuh nasihat, dengan penuh nasihat kepada umat, dengan kejujuran, bukan dalam rangka untuk mengkhianati umat, atau bukan dalam rangka untuk mengkelabui umat atau mengibuli umat. La, tetapi dengan cara as-sidqu ma'allah, jujur dalam berdakwah, jujur dalam menyampaikan ilmu, bersih niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan ilmu yang disebutkan diantaranya oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan dalam bab yang pertama, Babu Fadlil Ilmi, bab keutamaan ilmu. Dalam kitabnya ini, khanafitina azakumullah, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan pertama kali, bab yang pertama ialah bab tentang masalah keutamaan. Tujuannya ialah supaya sang pembaca, sang pendengar itu merasa rindu, semangat, termotivasi, terdorong untuk mengetahui, mempelajari, mengkaji dan menggali lebih dalam ilmu tadi. Sebab kalau orang itu tahu, dikasih tahu ini ada proyek, imbalannya besar loh. Proyek ini akan menghasilkan keuntungan omset sekian juta, sekian puluh juta, sekian miliar, sekian triliun, sekian ila akhirih. Kira-kira bagaimana sikap dia itu? Dia akan semangat, termotivasi, mendapatkan spirit khusus untuk menyelesaikan dan menyukseskan proyek tadi yang diketahui di depan mata dia omsetnya itu ialah miliar. Kata ikhwan, itu dunia itu. Maka demikian pula ikhwan fillah azakumullah, ketika orang itu disuruh untuk belajar, memiliki ilmu syar'i, disampaikan kepada dia keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya, kemuliaan-kemuliaan yang bakal dia raih dengan ilmu tadi, maka dia akan semangat, termotivasi, terdorong, punya ambisi yang kuat untuk meraih ilmu tadi dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ikhwan, sehingga dalam Kitabul Ilmi ini Al-Imam Al-Bukhari pertama kali menyebutkan bab tentang keutamaan ilmu. Ini tujuannya, supaya kaum muslimin semangat belajar, supaya kaum muslimin semangat menuntut ilmu syar'i. Hakata ikhwan. Wa qaulullahi ta'ala, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kalian
Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, Allah akan mengangkat derajatnya mereka. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Ayat yang kedua, wa qaulihi azza wa jal, dan juga firman Allah azza wa jal, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ini ilmu. Dua ayat ini khonafidina azakumullah dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan ulama sekaligus. Di ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga derajat orang-orang yang berilmu. Yang diantara penafsirannya, diantara penafsiran ayat ini yang disebutkan oleh para mufassirin, makna ayat ini ialah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kaum mukminin yang berilmu. Kaum mukminin yang berilmu lebih tinggi daripada kaum mukminin yang enggak punya ilmu. Paham? Al-mu'min al-alim itu diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan al-mu'min ghairu alim, seorang mukmin yang enggak punya ilmu. Nafhum? Yani kaum mukminin itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, punya keutamaan. Namun yang lebih utama lagi daripada itu ialah kaum mukminin yang betul-betul memiliki ilmu, kaum mukminin yang alim, kaum mukminin yang betul-betul mumpuni keilmuannya. Hadza huwa. Ini menunjukkan keutamaan para ulama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh rahimahullahu taala wa ghafarallahu taala lahu tentang ayat ini, bahwasanya rif'atud darajah, ketinggian derajat yang Allah berikan kepada para ulama itu mencakup di dunia dan mencakup nanti di akhirat. Tamam? Ketinggian derajat di dunia dan juga ketinggian derajat di akhirat. Adapun di dunia ini ialah ulul manzilah. Para ulama itu tinggi kedudukannya, tinggi martabatnya di tengah-tengah umatnya, dimuliakan, dihormati, ditinggikan oleh kaum muslimin, oleh masyarakatnya. Dan juga wa husnus said, nama baik yang harum, harum namanya di kalangan masyarakat kaum muslimin, di kalangan umatnya. Ini ketinggian derajat di dunia. Yani di dunia ini para ulama ahlul ilm itu betul-betul ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat manusia. Dan ini perkara yang waqi', perkara yang nyata dan terjadi di kalangan para ulama kaum muslimin. Disebutkan dalam tarjumahnya Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau yang berasal dari Khurasan masuk ke kota Baghdad, Irak.
Ketika beliau masuk ke Irak, disambut dengan gembira, dengan gempita oleh kaum muslimin Irak ketika itu. Beliau masuk ke wilayah Irak, dibuntuti oleh masyarakatnya, diikuti. Semakin beliau masuk, semakin banyak yang ikut. Terus akhirnya beliau diikuti oleh kebanyakan masyarakat Irak. Menjadi ramai ketika itu. Jalan raya penuh dengan umat yang ingin mengikuti Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Sampai gemuruh suaranya. Saking banyaknya orangnya itu. Riuh orangnya. Sampai akhirnya melewati depan istananya Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu ta'ala lahu. Gemuruh. Ketika itu sang permaisuri bertanya kepada dayang-dayangnya, ada suara apa di luar sana? Kok ramai sekali, gemuruh sekali? Ada apa itu? Maka sang dayang pun akhirnya melihat, oh, Amirul Muslimin min Khurasan telah datang. Ini pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadis dari Khurasan telah datang. Abdullah ibn Mubarak. Sopo ini? Dari Khurasan. Permaisuri, geger. Permaisuri, geger. Melongo dia ke jendela. Dilihat. Melihat umat yang sedemikian rupa banyaknya di belakangnya Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, mengeluh-elukannya, memujinya, menghormatinya. Maka dia mengatakan, hadza wallahi wal malik la malik Harun. Inilah demi Allah, inilah yang namanya raja, bukan Raja Harun. Begitu ya. Hakata ya khanawatina azakumullah. Diangkat martabatnya, mulia orangnya di kalangan masyarakatnya. Wa qad khanawatina azakumullah, para ulama Ahlus Sunnah, para ulama kaum muslimin sepanjang zaman, sepanjang masa, namanya harum di kalangan kaum muslimin, disebut-sebut dengan baik oleh kaum muslimin, didapatkan rahmat oleh kaum muslimin dari mulai para sahabat sampai zaman sekarang ini. Wa qad ulama zaman sekarang ini, para ulama kaum muslimin sangat harum namanya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa Syekh Mubil bin Hadi rahimahullahu taala, dan para ulama yang lainnya harum namanya, dimuliakan, dihormati, tinggi martabatnya di kalangan masyarakatnya. Tamam, hidupnya dan juga sepeninggal mereka semuanya. Ini martabat yang tinggi di dunia. Adapun di akhirat nanti ialah ulul manzilah fil jannah indallah, ketinggian derajat di surga nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang berilmu jaminannya surga. Bahkan kata para ulama, aqrabut turuqi ilal jannah al-ilm. Jalan yang paling dekat menuju ke dalam surga ialah ilmu. Apa dalilnya? Niki Marjan. Jalan pintas menuju ke dalam surga ialah ilmu. Dalilnya apa ya Marjan? Aywa, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk masuk dalam surga. Sehingga para ulama, orang yang berilmu, surga jaminannya. Kalau dia istiqamah, teguh pendiriannya sampai akhir hayatnya. Dan insyaallah ta'ala akan disebutkan nanti insyaallah ayat yang kedua, dan juga ayat-ayat yang lainnya, dan juga hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i, ilmu agama ini, dengan harapan ikhwan fillah azakumullah supaya kita semuanya termotivasi, semangat dan lebih bersemangat untuk mempelajarinya, mengkajinya dan menggalinya, dan insyaallah taala akan mendapatkan fadail, sekian banyak keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.